Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kekencengan sepertinya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang kula ta'zimi, yang kula hormati para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus Masjid Al-Muhajirin beserta Kampung Quran, yang semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau-beliau, dan Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutinan pekanan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memasuki 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal ini menurut banyak ahli sejarah dikatakan sebagai syahru Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak di antara kita itu mengaku sebagai pecintanya Rasul, mengaku sebagai peneladannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak cukup kita mencintai dan meneladani baginda Rasul itu hanya 1 bulan atau mungkin 1 hari dalam setahun, yang itu dikategorikan sebagai bulan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Maka dengan kita duduknya di majelis ini, insya Allah bi'idnillahi ta'ala, kita digolongkan, dikategorikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan umatnya baginda Rasulullah yang senantiasa mencintai beliau. Mengapa Pak? Mengapa kok kita insya Allah dinobatkan sebagai hambanya yang mencintai dan senantiasa meneladani beliau? Karena insya Allah kita duduk di majelis ini mengkaji terkait hadis-hadis beliau, Pak. Dan sedikit demi sedikit kita mengamalkan apa yang menjadi tuntunan dan ajaran dari baginda Rasulullah. Ya, banyak orang itu mengaku sebagai pecinta, tapi tidak tahu nanti apakah dicintai balik oleh baginda Rasulullah. Maka insya Allah Pak, dengan kita mengkaji hadis ini, kita mengkaji di majelis hadis ini, termasuk di majelis pekanan yang rutin dilakukan di sini, insya Allah kita dikategorikan sebagai umat baginda Rasulullah yang senantiasa meneladani dan mencontoh daripada teladan-teladan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi, 42 hadis berkenaan atau berisi 42 pokok hadis yang dirangkum oleh ulama kita Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. 42 hadis ini disendarkan dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menghafal dari umatku, menjaga 40 hadis atau 40 sunnahku, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Maka ini 42 pokok hadis Pak. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di hadis ke-31 yang berkenaan dengan zuhud. Keutamaan dari zuhud. Hadis ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sahlin ibni Sa'id As-Sa'idi, dari sahabat yang mulia Abul Abbas, sahabat bernama Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya siapa, kemudian identitasnya siapa, kemudian dia mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Kemudian laki-laki tadi itu yang tidak dikenal oleh para sahabat mendatangi Rasulullah dan menanyakan, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan aku satu amalan yang mana idza amiltuhu, ketika aku mengerjakannya, ahabbani Allahu wa ahabbani nas, maka aku itu dicintai Allah dan juga aku dicintai manusia. Nah ini sudah pernah saya sampaikan Pak, bedanya kita dengan orang-orang zaman dahulu Pak, dengan para sahabat itu beda mutlak Pak. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Kalau dulu zaman Rasulullah ada sahabat ketemu Rasulullah, ibaratnya orang topnya, ketemu sahabat ketemu sahabat yang mulia atau sahabat ketemu Rasulullah, itu yang dipertanyakan sesuatu yang berkenaan dengan maslahat akhiratnya Pak. Kalau sekarang seandainya ada ulama datang ke tempat ini Pak, yang diminta itu apanya Pak? Yang diminta itu minta selfie, Ustaz foto dulu Ustaz, foto riyen Ustaz, damel kenang-kenangan. Estu napa mboten Pak? Estu. Loh nggih, yang ditanya bukan Ustaz nasihatkan saya Ustaz apa Ustaz biar saya itu mudah menuju surga. Enggak. Ustaz nyuwun sewu Ustaz nyuwun waktune, damel napa? Damel foto. Yang sering hari ini kita seperti itu, dan itu nyata. Tapi zaman dahulu Pak, ya para sahabat itu ketika bertemu Rasulullah, yang diminta itu, ya Rasulullah, kabarkan aku satu amalan, satu saja amalan, yang amalan itu bisa menjadikan aku itu dicintai Allah dan manusia pun cinta sama saya Pak. Ya, maka kalau berkenaan dengan cinta itu Pak, ini babnya bab dalam sekali Pak. Babnya dalam. Kenapa kok saya bilang dalam? Cinta itu tempatnya di hati Pak. Gini apa mboten? Cinta itu tempatnya dalam hati, dan yang menggerakkan hati kita itu bukan kita, bahkan diri kita itu Pak tidak mampu untuk menggerakkan hati kita. Maka ada sebuah doa yang itu diajarkan Rasulullah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati ini kepada taatmu dan kecintaan kepadamu. Karena justru ketika saya tidak kenal jenengan, tapi nggak tahu kenapa kok saya itu serasa kenal lama dengan jenengan, serasa saya bukan orang asing di tempat ini. Dan itu semua Pak, itu urusannya hati. Allahu wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Izhad, berzuhudlah kalian di antara urusan dunia. Nah ini Pak, ini menarik Pak. Rasulullah ngendikan menyuruh kita untuk zuhud dengan permasalahan dunia. Sekarang kita tarik dulu ya, pengertian zuhud itu apa? Kemudian pertanyaan kedua, zuhud itu termasuk amalan zahir yang nampak ya, atau amalan batin? Jadi kalau saya boleh tanya dulu ke jenengan sebelum nanti kita sama-sama bahas, zuhud itu apa sih Pak? Karena kenapa? Definisi orang terkait zuhud itu dhek kelambine compang-camping ya. Mari ngono apa jenenge ndak duwe sepeda motor, ndak duwe omah. Mari kadang-kadang mambu lebus titik ya. Mari ngono napa terus kemudian nampaknya zuhud, di zuhud nih. Kemudian kemana-mana jalan kaki, ndak pakai sepeda pancal atau sepeda motor, ndak punya mobil. Itu pengertian zuhud yang itu mungkin kita terka-terka. Tetapi kalau seandainya kita bahas terkait ini bentuk amalan apa dulu sebelum kita ke definisinya. Kalau saya boleh tanya Pak jenengan, zuhud itu kalau jenengan tadi, kalau saya sampaikan tadi terkait zuhud itu bajunya compang-camping, ndak duwe sepeda motor, melaku nang di nggawa tongkat, maring dan sebagainya. Kalau seandainya yang nampak kita zuhud itu, saya tanya, zuhud itu termasuk amalan hati, batin, atau amalan zahir Pak? Seperti sholat itu zahir Pak ya, Allahu Akbar itu nampak.
Termasuk amal napa Pak zuhud niki Pak? Kalau saya boleh tanya. Batin napa zahir apa batin? Hah? Zahir napa batin Pak? Apa zahir sama batin dua-duanya digabung? Apa ndak ana kabeh? Napa kinten-kinten Pak? Zahir apa batin? Lahir batin Pak, kayak riyoyoan lahir batin nggih. Lahir batin, Masya Allah. Termasuk lahir batin Pak nggih. Nggih, kayak hari raya Idul Fitri Pak, mohon maaf lahir dan batin nggih. Maka Pak, ulama menyatakan yang namanya zuhud termasuk amalan batin Pak. Nggih. Nanti kita menurut ke definisi, saya berikan contoh Pak. Ini contoh real nyata. Saya pernah melihat Pak, suatu ketika itu ada pemulung Pak. Kita di Lumajang itu kan di Mbagu itu wilayah-wilayah pemukiman kampung gitu Pak. Rumah itu rapat-rapat. Jadi saya pernah melihat orang jam 2 atau jam setengah 3 itu pemulung, dia itu bangun Pak. Bangun ya bajunya seperti itu, baju dinasnya gitu. Baju dinasnya ya seperti itu. Dia bawa apa karung, bangun jam setengah 3 Pak. Bangun jam setengah 3, apa yang dia tuju? Kemana? Ke sampah-sampah. Apa yang dicari Pak? Plastik, botol dan lain sebagainya. Artinya gini Pak, mohon maaf saya tidak tahu di dalam dirinya apa. Tapi saya bisa mendefinisikan karena ternyata orang ini ketika subuh, jamaah subuh, dan saya melihat sampai matahari naik itu tetap dengan baju dinasnya. Mau ndak ganti baju mau sembahyang subuh mboten. Maka semoga saya salah menilai beliau. Ya, semoga saya salah menilai. Kenapa? Karena ya apa namanya ketika sudah naik matahari loh kok tidak sholat. Ketika saya tanya, mboten sholat Mas. Oh mangke mawon loh. Mangke mawon kapan nih sholat subuh mau dianu? Katanya mangke mawon. Oh nggih, mungkin apa namanya cukup itu saja. Apa namanya mungkin besok bisa dinasihati lagi. Kemudian Pak, ya saya tidak tahu apakah qiyamul lail sholat apa namanya sholat subuh aja ditinggalkan, apalagi sholat sunnah qiyamul lailnya tidak tahu. Apa mungkin sudah dijamak Pak ya? Sudah dijamak sama qiyamul lail sama sholat subuhnya? Saya tidak tahu. Nggih. Ini contoh pertama. Yang dalam pikirannya itu bagaimana dia dapat plastik, dapat sampah, dapat kenapa nanti jadi uang? Dalam pikiran itu uang. Nggih. Ini contoh. Sama saya punya donatur Pak ya, donatur. Ya itu beliau dokter ya. Mobil itu lebih dari 3-4, mungkin 5 mungkin. Ya, kemudian apa namanya? Rumahnya luar biasa, megahnya luar biasa, Pak. Kemudian dia setiap bulan itu, Pak, mengalokasikan apa yang dia dapat itu untuk pondok tahfidz, untuk panti asuhan. Pokoknya luar biasa, punya alokasi seperti itu, Pak. Dan ketika diminta sesuatu pasti dimudahkan. Minta apa buat apa itu dikasih. Luar biasa. Artinya apa? Berkenaan dengan kebutuhan ini selalu diberikan untuk kepentingan akhirat. Ya, dengan 2 contoh tadi Pak, kira-kira Pak. Loh ini kalau jenengan tanya ibadahnya luar biasa. Itu jamaah 5 waktunya tidak pernah lewat. Ya. Puasa Senin Kemisnya luar biasa. Sedekahnya jangan tanya Pak. Kemudian kalau jenengan tanya berapa istrinya saya tidak tahu Pak ya. Tapi ini luar biasa karena kemarin nanya ini istrinya berapa saya dokternya saat ini saya tidak tahu istrinya. Tapi apa namanya ibadahnya luar biasa. Kira-kira Pak dengan 2 contoh tadi yang dikategorikan sebagai zuhud itu yang mana? Yang cerita A apa cerita B? Ayo. Kalau jenengan jawab itu adalah penampilan zahir, mana yang lebih zuhud ini? Antara orang yang compang-camping baju dinasnya orang pemulung sama dokter. Yang lebih zuhud yang mana? Yang cerita A pemulung tadi atau dokter tadi ini yang 2? Yang zuhud yang mana Pak? Ya? Kok ragu-ragu jenengan Pak? Hah? Yang ragu mana? Yang B. Kenapa? Kenapa kok yang dibilang zuhud itu yang B tadi? Dia kaya, Allah berikan ujian berupa kekayaan. Tapi dengan kekayaannya tadi itu dia tidak pernah melupakan akhirat. Dia menjadikan dunia sebagai wasilahnya. Sedangkan yang tadi itu Pak, hari-harinya dia mohon maaf susah Pak. Nyari uang 100.000 itu bagi dia susahnya luar biasa. Dia harus keliling kampung sampai mungkin jam 9 pagi untuk dapatkan sampah tadi itu. Tapi sholat ditinggal. Ya jangankan sholat tahajud, sholat wajib ditinggal Pak.
Maka dengan kategori seperti apa bisa dikatakan zuhud? Tidak. Maka definisi zuhud itu adalah apa? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat untuk akhirat, Pak. Ini beda dengan warok, Pak. Zuhud tingkatan tertinggi. Pertama itu takwa, ya takwa itu meninggalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang dan meninggalkan yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan, takwa. Atas sedikit ada warok, Pak. Takwa ya, takwa itu yang wajib dikerjakan, ini wajib sudah. Kalau di atasnya ada warok, Pak. Warok itu meninggalkan yang syubhat. Syubhat, guys, jangan sembarang. Ini masih antara halal dan haram, ndak tahu wis, daripada ragu-ragu tinggal wae. Itu namanya orang warok, Pak. Contoh, orang warok saya berikan contoh. Jenengan setelah ini keluar dari masjid majelis ini, kok jelas sendal jenengan hilang di sendal pengundono rek. Tiba-tiba ada sendal jenengan sudah jamaah sudah hilang semua, sudah pulang semua, ada sendal sepasang, Pak. Bukan sendal jenengan. Bukan sendal jenengan. Pertanyaan saya, jenengan sudah paling keliru paling. Tapi keputusan jenengan ketika itu jenengan pulang dengan pakai sendal ini atau jenengan nyeker, saya tanya. Hah? Ayo jujur, Pak. Hah? Apa meneh lebih apik dari jenengan? Jenengan swallow wis oleh 3 wulan ki swallow wis oleh seminggu 2 minggu. Sik gila, Pak. Jenengan milih pulang dengan sendal, pakai sendal yang jenengan kira orang itu mungkin ketukar. Ya kan pasti ketukar, Pak, kira-kira, Pak nggih. Oh, sendalku padha-padha warna biru nih persis. Tapi jenengan wis oleh 3 wulan ki karir baru 2 minggu, Pak. Kenapa? Karena masih kinyis-kinyis. Orang makin keliru tertukar, kemudian dia pakai ke rumahnya. Dan jenengan tahu itu bukan sendal jenengan. Jenengan milih pulang dengan nyeker atau pulang dengan pakai sendal yang jenengan kira itu orang yang tertukar, mungkin lupa, ndak apa-apa saya yang dapat yang bagus. Ayo. Dan milih nyeker atau milih pakai sendal ini, Pak? Hah? Temenan ya nyeker ah. Apa? Oh, ya mau dipakai dulu. Ya. Kalau jenengan warok, Pak, syubhat ini jenengan tidak tahu ini bukan punya jenengan, Pak. Jenengan tahu itu bukan punya jenengan. Meskipun jenengan perkiraan jenengan paling ketukar, iya ketukar, tapi itu bukan hak jenengan. Maka kalau jenengan warok, Pak, kalau jenengan warok, jenengan akan berkeputusan untuk wis aku nyeker ndak apa-apa. Paling lek sesuk balikne ya rezekiku ya balik. Lek orang balik ya wis tuku mek 11.000 12.000. Kan gitu, Pak. Tapi karena kita itu kurang ini syubhat, Pak. Ini ndak haram ini. Karena kenapa? Mungkin besok ketemu dan kemudian ketemu sama orangnya. Sendalmu duduk iki, sendalku mbok gawe, iki sendalmu tak balekno. Ndak haram, Pak. Tapi syubhat tadi antara hal dan haram tadi. Karena masih ragu-ragu. Oke, itu warok. Lah atasnya itu, Pak, ada namanya zuhud ini, Pak. Zuhud itu artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat di akhirat. Ini lebih hebat lagi. Ini halal, Pak. Loh, halal itu maksudnya apa? Orang kaya itu boleh enggak, Pak? Orang punya mobil 10 apa hukumnya, Pak? Boleh enggak, Pak, punya mobil 10? Boleh, Pak. Boleh. Kalau Allah berikan kelebihan kita itu rezeki yang luar biasa, punya mobil 10 boleh. Tapi pertanyaannya, nanti itu akan dihisap. Mobil 10 itu buat apa? Dititipkan pondok tahfidz 1. Titipkan panti asuhan 1. Kasih buat majelis kampung Quran 1. Nah, kalau seperti itu kan masa apa? Punya dia itu. Tapi dimanfaatkan untuk kebaikan. Maka zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau dirasa nggak bermanfaat, tinggalkan, Pak. Saya punya syekh, punya guru di Sudan ketika saya kuliah dulu. Di Sudan 6 tahun punya guru, Pak. Itu dekat sama murid-muridnya. Jadi ketika kita, karena saking dekatnya itu, kalau ada teman kita itu mungkin di rumahnya jauh situ, kita ajak, Syekh, hayya nadhhab ila baiti akhina huna. Ayo kita kunjungi rumah teman kita yang di sana. Kemudian beliau tanya simple. Hal yanfa'uni hadhihi ziyarah fil akhir. Apakah dengan saya ziarah ke dia itu, apakah dengan saya pergi ke sana tadi itu manfaat buat saya di akhirat? Kalau dengan kepergian saya ke sana itu manfaat buat saya di akhirat nanti, dan dengan silaturahmi itu ada kebaikan di situ, ayo kita pergi. Tapi kalau saya pergi ke sana itu tidak ada manfaatnya, lebih baik ente nggak usah ngajak anak. Bilang gitu seperti itu. Ada lagi cerita juga ngajak kita itu ke Nil, Pak. Jadi kalau mahasiswa kita di Sudan dulu, Pak, ya,
Jadi kalau ibarat kita mau liburan itu liburannya nggak ada tempat lagi Pak kecuali di Sungai Nil. Sungai Nil itu kalau saya di sini sungai itu ya ini 3 kali sungai ini Pak. Tapi nggak sama, suasananya hampir sama. Suasananya itu samping-samping ada rumputnya, kemudian orang sana itu sukanya bikin kemah-kemahan, habis itu sambil ngeteh, habis itu sambil mancing, sambil bakar ikan. Nah kemudian tanya syekhnya tadi itu, apakah dengan saya seperti itu manfaat buat kita di akhirat? Kalau manfaat, ayo pergi. Tapi kalau enggak, mohon maaf. Harta yang Allah berikan, Allah rezekikan kepada kita itu buat apa? Buat sekedar kita sebagai dikatakan orang kaya saja, atau digunakan wasilah untuk menuju akhirat kita. Juga orang yang fakir hari ini, Pak, mohon maaf ya, orang yang kekurangan hari ini, itu juga diuji dengan ujian kefakiran tadi. Maka ada sebuah kaidah mengatakan kadal fakru an yakuna kufran. Orang fakir tuh hampir-hampir menjadi kafir. Kenapa? Saking miskinnya, saking aduh wis putus asa, aduh aku ndak iso mangan. Aku wis golek Indomie teko wong-wong kafir kayak di daerah Tempur Sari itu banyak. Tempur Sari di Lumajang itu saking sudah mentok miskinnya, kemudian dikasih Indomie, ayo tapi ning gereja. Mau Pak dia. Kasih beras 10 kilo tapi ke gereja mau. Karena kenapa? Saking miskinnya. Maka ini sama-sama diuji. Maka hari ini kalau kita diuji dengan kekayaan, ayo Pak, kita jadikan kekayaan kita itu sebagai wasilah kendaraan kita ke akhirat, ke surga. Dengan tadi contoh tadi itu. Oke? Kalau seandainya hari ini kita diuji oleh Allah dengan kekurangan harta atau ngepres Pak, atau bahasanya sedeng-sedeng Pak, uangnya itu. Ya alhamdulillah buat makan cukup sat, tapi kalau buat kate dolan ya ndak iso. Kate ning Jember atau ning Majang ya wis mikir-mikir. Dan lain sebagainya, maka juga harus sabar. Maka semua itu punya porsinya masing-masing. Ini terkait bagaimana kita zuhud kepada urusan dunia yang ini berakibat Allah cinta sama kita. Ini amalan terkait amalan zuhud. Kemudian Pak, yang kedua, poin yang kedua, ya, yang ditanyakan oleh sahabat tadi, wa amalin idza amiltahu ahabbaniyan nas. Dan suatu amalan yang itu jika saya kerjakan, manusia juga cinta sama saya. Ya. Jadi hablum minas sudah dapat tadi Pak, tinggal hablum minasnya. Bagaimana? Katanya izhad fit dunya yuhibbuka wa wazhad fi ma indan nas. Berzuhudlah kalian dengan apa yang ada pada manusia, maka manusia itu akan mencintai kalian. Saya berikan contoh seperti ini Pak. Zuhud itu artinya meninggalkan sebenarnya, artinya secara bahasa itu meninggalkan. Jadi meninggalkan apa yang ada pada manusia. Ini ada 2 makna Pak. Makna yang pertama, kita meninggalkan dari perkara-perkara apa yang menjadi urusan orang. Ada zaman sekarang itu Pak, profesinya pengacara Pak. Tapi bukan pengacara hukum itu ya. Pengacara itu apa? Suka ngurusi acaranya wong Pak. Suka ngurusi permasalahannya orang. Ketika ada orang itu sesuatu hal itu, dia berusaha masuk untuk apa? Ya untuk ikut campur itu. Kenapa? Ada keuntungan yang diambil. Kalau tidak ada keuntungan uang, minimal dia ada semacam popularitas di situ. Kalau bahasa sekarang itu, kalau bahasa artisnya itu apa jenenge bahasanya itu? Menaikkan popularitas itu Pak. Jadi dia ikut masalah supaya terkenal, pura-pura terkenal. Itu ada nyata. Maka kalau hari ini ada orang semacam itu orang tidak suka Pak. Jadi kita punya masalah apa, tiba-tiba ada orang masuk, kemudian orang masuk ikut berkecimpung dan lain sebagainya, akhirnya kita tidak nyaman dengan adanya orang itu. Atau orang ngurusin urusan kita. Ya, jadi ada orang ngurusin urusan kita itu kita tidak suka. Maka hari ini Pak, kalau seandainya kita itu tidak terlalu penting untuk masuk ke urusan orang, diusahakan tidak ikut campur. Kenapa? Orang itu cenderung lebih suka dengan orang yang tidak banyak ikut campur urusan masalah orang kepada kita itu. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua terkait zuhud tadi itu, bagaimana manusia cinta sama kita. Kita berusaha sebaik mungkin untuk kebutuhan kita itu tidak pada manusia. Jadi kebutuhan kita tidak banyak kepada manusia atau tergantung kepada kebutuhan manusia atau kebutuhan orang lain. Oke. Jadi hari ini ya ada macam orang itu juga kebutuhannya tergantung pada orang.
Jadi kalau ada apa-apa dia mintanya sama orang. Contoh, saya berikan contoh Pak. Ya, saya hari ini butuh untuk beli sepeda motor. Beli sepeda motor, kemudian saya bilang, oh ini ada teman saya, dia punya uang. Dan pasti dia baik. Ya, hari pertama Pak, saya minta pas aku ndak duwe sepeda motor, aku njaluk 5 juta. Njaluk 5 juta gawe tumbas sepeda motor ben iso kerja. Oke, karena dia teman kita baik dan dia punya uang lebih, dia akan ngasih Pak. Jepret 5 juta dikeluarkan. Dapat seminggu lagi, 2 minggu lagi Pak. Ya. Kemudian karena dia orang baik, orang kaya juga, ya. Orang kaya, orang top sudah. Kemudian tiba-tiba kita bilang ke dia, "Mas, aku butuh duit 2 juta. Kaya apa?" Iku ono anakku katanya bayar kuliah 2 juta. Kemudian kalau di awal 5 juta ngasih itu dengan senyum Pak. Yang kedua 2 juta diberikan, dia senyum tapi senyumnya berkurang dikit, ya. Tetap senyum masian, nyorong juta, tapi senyumnya agak berkurang sedikit. Besok lagi dia datang lagi, "Mas, aku butuh uang 1 juta Mas." Lho gawe apa meneh? Iki nandani sepeda motorku mari tabrakan. Ya. Mungkin dikasih Pak, tapi dengan ndak senyum. Tak kei 1 juta. Besok lagi jenengan datang ke tempat ini, kira-kira dikasih apa ndak Pak? Ini orang kaya Pak. Orang kaya, kira-kira dikasih apa ndak? Sudah 4 kali jalan minta sama dia, dikasih apa ndak? Orang enggan Pak. Tok tok tok. Waduh wong ki maneh rek. Wis tak buka wis. Ya, atau papasan Pak, udah kelihatan di sana Pak. Mau papasan tuh menggok dhisik Pak wonge. Wah, kok dijaluki maneh karo wong iki. Ya apa ndak? Nyata apa ndak seperti itu? Nyata Pak. Maka hari ini ya, siapapun kita ya, jangan sampai kebutuhan kita itu tergantung pada orang. Ya. Tapi kalau dia ngasih tanpa kita minta, tidak ada masalah. Tapi kalau hari ini kebutuhan kita selalu minta sama orang, minta sama dia, saya minta sama ini. Oke, hari pertama dia ngasih, hari kedua dia ngasih, ketiga ngasih. Tapi ya sifat manusia seperti itu memang Pak. Dasarnya seperti itu. Jadi beda dengan sifatnya Allah. Allah itu semakin diminta semakin suka. Semakin dimohon tuh semakin luar biasa, mengasihnya luar biasa. Tapi kalau manusia sekali diminta oke, dengan senyum yang sangat lebar. Diminta kedua masih senyum Pak, tapi berkurang senyumnya. Ya kan? Minta 3 kali dikasih masihan Pak, tapi senyumnya sudah datar Pak. Tet, ya. Hari keempat minta lagi dikancingi lawang, enggak dibuka no lawang. Itu nyata. Ya bagaimana orang mau cinta sama kita kalau ketergantungan kita atau kebutuhan kita tergantung pada orang lain. Ya, maka ini menjadi poin untuk kita, ya. Poin untuk kita yang menjadikan kita ini semoga Allah cinta sama kita dan manusia pun cinta sama kita juga. Nah, ini. Masih ada waktu? Masih nggih. Oke, saya berikan beberapa makna pendapat ulama terkait definisi zuhud. Ya. Kalau definisi pertama tadi itu tarku malayan fa'u fil akhirah. Ini ulama ini banyak yang mendefinisikan zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang itu enggak manfaat buat akhirat. Ini definisi paling banyak ulama. Kemudian ada yang ulama berpendapat zuhud itu artinya apa? Tarku mayashghuluhu anillah. Sesuatu yang dapat atau meninggalkan sesuatu yang dapat membuat dia lupa dari Allah, Pak. Jadi kalau hari ini, Pak, kita punya pekerjaan atau punya amalan yang membuat kita lupa sama Allah, ini kita harus muhasabah. Mungkin amal ini yang menjauhkan kita dari Allah, ini yang berbahaya untuk kita. Kenapa? Menjauhkan kita dari zuhud. Saya kemarin ngobrol sama salah satu putra teman kita, itu pekerjaannya itu wes luar biasa, Pak. Apalagi di kota-kota besar ya, juga bahasanya dia berangkat itu ya menjelang subuh mau subuh, Pak. Dia sudah harus berangkat, dia bekerjanya di Bekasi, kerjanya itu di daerah Jakarta. Jadi berangkat itu harus sebelum subuh. Subuh lewat, Pak. Kadang ditanya ibunya, "Lewe sholat?" "Wes, Bu, ning di sholat ning mobil." Bayangkan, sholat subuh di mobil, Pak. Saking tidak bisa, karena kalau dia itu berhenti sholat subuh, terlambat ke kantornya. Kemudian ketika pulangnya jam 5 sore, kalau di kantor di kota besar itu jam 5 sore pulang. Kemudian ketika dia pulang,
maghrib isya itu sudah, maghrib itu sudah amblas sudah. Sampai rumahnya itu jam 8 jam 9. Ketika pernah ditelepon di jalan jam 6 lewat sholat maghrib, bilangnya sudah di mobil. Artinya ini pekerjaan ini luar biasa Pak. Mungkin barangkali gajinya itu sampai puluhan juta, mungkin iya, bahkan sampai ratusan juta. Tapi kalau seandainya pekerjaan kita itu menjauhkan kita dari mengingat Allah, sholat 5 waktu saja sampai seperti itu, ya ini gimana? Ya, maka hari ini Pak, ya semoga kita semua dimudahkan. Kalau di kampung kayak di Lumajang, di Jember itu tidak ada, insya Allah pekerjaan itu yang sampai subuh lewat sampai maghrib lewat, ya kecuali orangnya sendiri yang delewer ya. Tapi kalau pekerjaannya insya Allah enggak. Pekerjaannya malah Pak, absen maring turu ya, maring turu sampai wis tangi wis asar. Nah, itu atau wis zuhur salat, enggak ada pekerjaan tapi bayar tetap ya. Ini banyak yang seperti itu juga. Kemudian itu yang kedua ya. Yang ketiga, definisi daripada zuhud itu adalah lebih percaya dengan janji Allah di akhirat daripada hawa nafsunya. Jadi ketika kita itu hari ini Pak ya, kalau kita ditanya nafsu itu luar biasa. Ya, nafsu itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Kadang orang itu kalah itu bukan sama musuh, tapi sama hawa nafsunya. Tapi kalau seandainya hari ini Pak ya, hawa nafsu kita kalahkan dengan janji-janji Allah yang nanti barang siapa yang bisa menundukkan hawa nafsunya untuk kepentingan akhirat, maka Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat hari ini, maka insya Allah luar biasa hasilnya. Kita mau kalau bahasanya orang marketingan, kalau di Lumajang itu saya cerita-cerita sama teman-teman itu Pak, ibarat kalau punya aset Pak, aset tanah itu harga 500 juta itu gatel Pak. Kalau di kota nggih Pak, kalau di sini aman. Buat apa? Buat ditaruh di bank nggih, kemudian dari uangnya itu diputar Pak. Wah, diputar buat apa, bisnis dan sebagainya. Kenapa? Karena spekulasinya ketika dia punya uang cash dengan aset tadi itu bisa beranak pinak luar biasa. Tapi dia tidak sadar, dengan dia ditaruh di bank kemudian ada bunga yang mengalir, ini termasuk bagian dari riba. Dia tidak sabar terkait apa? Ya sudah, kadang orang itu kurang qanaah Pak. Dia punya aset itu, bagaimana saya bisa mengembangkan dengan cara apa? Tak taruh di bank. Karena kenapa? Dapat uang cash susah. Maka taruh di bank, kemudian diperanak-pinakan dan lain sebagainya, kemudian biar bisa apa? Biar bisa mengelola bisnis dan lain sebagainya. Tapi lupa kalau itu melanggar aturannya Allah. Nah, ini banyak yang seperti itu dan semoga kita dijauhkan dari seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait definisi daripada zuhud adalah tidak ada perbedaan sikap dan perasaan jikalau dipuji atau dicaci. Dipuji atau dicaci. Ya. Hari ini Pak, kalau seandainya ada yang bisa lepas dari omongan orang itu Pak, itu orang hebat Pak. Ya. Bahkan Rasulullah saja itu tidak lepas daripada omongan manusia. Apalagi kita sebagai hambanya Allah yang dhaif, yang lemah, yang tidak punya apa-apa. Hari ini kalau kita diomongin orang, kemudian kita baper, kalau bahasa anak muda ini Pak,